Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu subuh memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan di dalamnya. Waktu yang berada di antara ujung malam dan awal terbitnya matahari ini menyimpan banyak rahasia dan juga keistimewaan. Selain memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan dalam Islam, waktu subuh juga menyimpan banyak rahasia bagi kesehatan mental maupun fisik manusia. Mereka yang terbangun di waktu subuh akan menjalani hari pada saat itu dengan semangat dan gembira. Mereka juga berhasil melepaskan 3 ikatan setan, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, yang artinya setan membuat 3 ikatan di tengkuk atau leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, "Malam masih panjang, tidurlah." Jika orang itu terbangun, maka berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika berwudu, lepaslah lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira jika melakukan seperti ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah hadis Nabi yang menjelaskan tentang pentingnya waktu subuh. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan, panutan bagi umat Islam. Beliau adalah teladan tak terkecuali dalam hal ibadah. Islam meniru apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan itu, tak heran apabila suasana subuh di kota Madinah era Rasulullah SAW memiliki ciri khas yang unik dan tersendiri. Lalu bagaimanakah suasana subuh pada masa Rasulullah SAW? Berikut penjelasannya. Syekh Aid Al-Qarni dalam buku Sentuhan Spiritual menjelaskan, terdapat kisah yang dinukil dari para sahabat dan tabi'in. Konon, jika ada orang berlalu melewati rumah-rumah para sahabat dan tabi'in pada waktu subuh, terdengar gemuruh seperti suara lebah. Suara tersebut tidak lain berupa bacaan doa, tangisan, dan tartil Al-Quran. Inilah yang terjadi di kota Madinah pada masa Rasulullah SAW. Kemudian Syekh Aid Al-Qarni pun membandingkannya dengan suasana subuh yang terjadi di mayoritas kota-kota kaum muslim sekarang. Apakah umat Islam saat ini pada waktu subuh tidak berhenti menangis, berdoa, dan membaca Al-Quran? Doa, tangisan, dan bacaan Al-Quran yang terwujud karena takut kepada Allah, menurut beliau sekarang berganti dengan gemuruh suara musik, nyanyian-nyanyian, dan juga goyangan. Berkaitan dengan waktu subuh, ada sebuah kisah yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika melewati rumah salah satu perempuan di waktu subuh. Dari Abu Hatim bahwa Rasulullah SAW pernah suatu malam berjalan untuk mencari tahu bagaimana para sahabat berada dan bagaimana mereka menangis, hingga beliau mendengar seorang wanita tua membaca ayat Al-Quran sambil menangis. Wanita itu membaca surat Al-Ghasyiyah, yang artinya, "Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan?" Wanita itu membaca berulang-ulang dan selalu menangis. Mendengar bacaan tersebut, Rasulullah hanya bisa menangis dan menyandarkan kepala beliau di daun pintu rumahnya. Kemudian Nabi berkata, "Ya, telah datang kepadaku berita itu." Melalui kisah ini, Syekh Aid Al-Qarni kemudian mencoba mengingatkan kembali kepada umat Islam saat ini, khususnya anak muda yang masih gagah perkasa, memiliki kesempatan dan kekuatan fisik untuk tidak henti beribadah dan memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sedikit kisah tentang suasana dan kisah Rasulullah SAW pada waktu subuh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.